lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah, kita ini menyaksikan setiap hari dalam kehidupan kita di masyarakat, jika ada kebaikan tentu saja dilawan dengan ketidakbaikan. Jika ada kezaliman maka dilawan dengan kata-kata keadilan. Jika ada kata-kata yang hak, yang baik, yang benar, itu dilawan dengan yang batil. Jika ada aktivitas yang menuju ke surga, tentu di balik sana, naudzubillah min dzalik, ada aktivitas yang menuju ke neraka. Jika di sana ada ajakan kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kata Al-Qur'an ada ajakan kepada syirik. Itu adalah hukumnya Allah yang ada di dunia itu, supaya manusia itu tidak duduk berpangku tangan melihat saja, supaya ada gerakan, supaya ada mobilisasi kekuatan dan masyarakat untuk menegakkan yang hak, yang baik, dan yang benar. Dalam kitab ini ada judul A'da'ut Tauhid, musuhnya tauhid. Orang yang seperti saya, seperti kita semuanya, ibu-ibu dan bapak sekalian, itu yang setiap hari taklim belajar, itu tidak mencari musuh. Tidak ada orang ngaji niat thalabul ilmi menegakkan akidah yang betul itu cari musuh, itu tidak ada. Tapi kata Allah itu dimusuhi, nah itu loh. Jadi orang yang menegakkan yang hak itu tidak cari musuh. Orang yang menegakkan tauhid itu tidak cari musuh, tapi dimusuhi. Entah dari mana asal usulnya, orang itu sudah mengerti kalau kita ini jadi orang baik saja, baik untuk diri kita sendiri, banyak orang senang, banyak orang mendekat sama kita karena kita baik, baik dalam arti ucapan, baik dalam perilaku, baik dalam penggunaan fasilitas hidup yang kita miliki. Banyak orang respon, senang. Tapi begitu kita meningkat satu step lagi, satu tahapan lagi, apa? Mengajak orang lain berbuat baik. Nah, baru itu agak beda. Kalau mau nyaman jadi orang baik saja, tidak perlu jadi orang yang mengajak kebaikan. Kalau hubungannya dengan kitab ini yang akan kita bahas, kalau kita mau cari aman, ya kita bertauhid untuk diri kita sendiri saja. Tidak perlu mengajak orang lain, biarin orang lain. Itu loh maksudnya, itu di situ. Ya. Nah, sebagaimana dalam penjelasan kitab bab-bab sebelumnya, karena ini babnya 45 ya, baru dapat bab berapa ini? 10. Kita semuanya itu diingatkan oleh Allah tentang sosok Nabi Muhammad kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya, diingatkan gimana?
Adik-adik kalau membawa Quran, bapak-bapak ada HP yang di dalamnya ada Quran, bisa diikuti, direspon. Yang dipakai dalil yang dimajukan adalah surat Al-An'am ayat 112. Itu pedoman panjenengan dan pedoman saya. Surat Al-An'am ayat 112. Ya, nanti bisa kombinasi dengan yang lain lagi. Sehingga kalau ada orang yang memusuhi tauhid, memusuhi syahadat, jenengan tidak kaget. Oh, ada nasnya memang. Gitu loh maksudnya. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Saya potong sampai di situ dulu. Saya ulangi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, dan demikianlah kami jadikan pada tiap-tiap nabi. Ini bukan rasul lagi, nabi. Allah yang menjadikan nabi itu ada apanya? Aduan, ada musuhnya. Wes, sampai di situ dulu. Belum dicari siapa musuhnya. Tapi dibahas dulu kenapa dimusuhi. Nah, itu loh. Saya ulangi, belum sampai dicari siapa musuhnya. Tapi yang kita cari dulu adalah ngapain dimusuhi. Jangan tak kasih ilustrasi ya. Saya rasa kalau saya tanya ini yang tidak ada yang tidak tahu, kecuali yang tidur mungkin ya, tidak bisa menjawab. Ayo Pak, Nabi kita itu Muhammad diangkat jadi Nabi usia berapa? 40 kan? 0 tahun sampai 39 di kilang lingkungan masyarakat dianggap orang baik enggak? Baik. Kalau pakai bahasa Surabaya, siapa itu? Muhammad. Anaknya siapa? Dola, kan begitu kan? Mohon maaf ini Surabayaan Pak ya. Bapak Indi, oh, udah meninggal, mati. Oh, baiknya luar biasa arek itu. Kono arek kene kaya ngono. Misalnya begitu Pak ya. Bagus, jujur. Tapi begitu usia 40 menerima wahyu, dakwah pertama adalah gerakan perubahan. Oh. Iya ini serius Pak. Jangan dikiranya nggak ada di kitab itu. Gerakan perubahan apa? Gerakan perubahan mendeklarasikan la ilaha illallah. Jadi Nabi merubah tatanan masyarakat itu lewat konsepnya tauhid itu Pak. Apa maksudnya? Gerakan perubahan yang dicanangkan Nabi, ini nggak boleh disembah, ini nggak boleh disembah, ini wis gitu loh, gampangnya di situ. Baru dilawan sama orang kafir. Lah kalau baik untuk dirinya sendiri, lalu kebaikan itu kemudian apa namanya dirasakan oleh lingkungannya, wah diacungi jempol, disepot itu. Tapi begitu pakai melarang-larang yang nggak baik-baik itu tadi. Nah itu loh, ngapain Nabi itu dimusuhi? Jawabannya karena Nabi itu mendakwahkan tauhid. Ini istimewa ulama itu sepakat begitu. Ada dalil yang lain lagi. Misinya para nabi dan para rasul itu adalah tauhid. Zamannya bisa berbeda-beda, nabinya boleh berganti-ganti, tapi misi utamanya adalah menegakkan tauhid. Terus kata ayat itu tadi Pak, surat apa tadi Mas? Enggak cuma ngecek tuh, mengikuti apa enggak gitu loh. Saya sudah tahu Al-An 112. Siapa musuhnya Pak? Syayatinal insi wal jinni. Ayo saya tanya, antara manusia sama jin, jin sama manusia, versi ayat ini yang didahulukan siapa? Jin apa manusia? Manusia apa jin? Ini gampang Pak, saya balani lagi.
Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan demikianlah kami jadikan pada tiap nabi itu musuh, syayatinal insi wal jinni, yang didahulukan manusia. Maksud saya dijejer, digandeng penyebutannya antara manusia sama jin, jin sama manusia. Versi ayat ini yang didahulukan adalah setan-setan dari unsur manusia dan jin. Coba saya bacakan ayat yang beda, jangan titeni. Kalau ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang didahulukan jin. Jangan simpen. Satu lagi, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, yang didahulukan jin. Saya tidak meneliti, tapi kalau jenengan baca mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, jenengan ini hafal enggak mulai Al-Fatihah dan An-Nas? Loh, masa enggak hafal Al-Fatihah dan An-Nas? Imam-imam kita itu loh Pak, masih muda-muda, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas hafal. Jenengan kan juga sama, Al-Fatihah dan An-Nas kan hafal toh? Ya bodoh. Bedanya kan cuma sedikit. Jadi di ayat-ayat yang berbeda, yang digandeng antara manusia sama jin, itu yang didahulukan jin, 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 jin terus. Khusus ini yang didahulukan dari siapa? Manusia. Mengapa? Karena nabinya itu manusia. Jadi ini ada nabi, dihadapkan dulu sama itu loh musuhmu, setan. Jadi supaya tidak kaget, secara psikis, secara psikis, mentalnya supaya kuat. Musuhmu itu setan dari unsur manusia dan jin. Nah, adik-adik saya tanya, berarti setan dari unsur manusia ada apa tidak ada? Cuma saya enggak tanya, kadang-kadang sobo masjid enggak? Jenengan dan saya, pikiran ini tidak boleh diarahkan ke seseorang Pak. Lisan juga tidak boleh, hati juga tidak boleh, ujung jari tidak boleh diarahkan ke siapa-siapa. Tapi harus dimengerti bahwa setan dari unsur manusia itu ada. Jelas. Ya, indikatornya apa Pak? Ya memusuhi agama itu setan, gitu aja. Gitu aja kok repot. Iya kan? Masa ada itu yang di luar setan memusuhi agama? Enggak ada. Memusuhi agama ya setan. Kalau enggak senang Islam berkembang ya setan, gitu aja. Nah, modusnya bagaimana? Setan-setan dari unsur manusia dan jin tadi, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, membisikkan satu dengan yang lain kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus, tapi intinya adalah menyesatkan, menipu. Bisa dalam bentuk tulisan, dalam bentuk meme, belum macam-macam lah itu ya. Tapi intinya adalah membelokkan dari akidah ibadah yang benar. Tak kasih contoh. Mudah-mudahan ini contohnya entah betul entah enggak ya. Ini karangan saya sendiri. Saya perlu kesepakatan yang hadir ini. Ayo Pak, orang Islam di Indonesia melafalkan la ilaha illallah, boleh apa tidak? Orang sak masjid sekian banyaknya, sekian ribu orang rame-rame la ilaha illallah, boleh apa tidak? Boleh, wis disimpan. Orang yang punya mobil ini sekian banyak, sekian puluh juta orang Indonesia, sekian ratus juta, terus di belakangnya mobil ditulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, boleh apa tidak? Boleh. 3. Seluruh umat Islam di Indonesia itu kemudian memasang, membuat tulisan di kertas segini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah,
lalu dikasih tiang dipasang di depan rumahnya, boleh apa tidak? Loh, saya cuma tanya tok, terserah sampean. Boleh apa tidak? ini pikiran biasa, Pak. Dilafalkan boleh apa tidak? Taurat mulai dari awal. Boleh toh? Ditulis di mobil, ditulis di kain, lalu dikasih tiang. Boleh apa tidak? Ada larangan enggak di Indonesia ini bahwa menulis kalimat la ilaha illallah di kain itu tidak boleh? Ada larangan? Dikasih tiang ada larangan? Tapi ada yang kebakaran jenggot enggak kira-kira? Kalau jenengan misalkan ya, ini pikiran Pak, bukan tindakan, pikiran ya. Menurut saya enggak apa-apa. Dan hampir di ngaji di mana-mana saya sebutkan begitu, enggak ada larangan. Yang ada larangan kebetulan organisasi tertentu yang simbolnya pakai apa? La ilaha illallah. Tapi la ilaha illallahnya sendiri dilarang enggak? Enggak. Mau direkam, mau di video, mau ditulis, mau di ini enggak ada larangan. Jenengan kalau ditegur orang bilang gini, Mas, saya ini orang Islam, memulai hidup dengan la ilaha illallah. Sepanjang hidup saya isi dengan la ilaha illallah. Besok kalau menjelang mati, menurut sunnahnya Nabi, dibisikkan di telinga saya itu loh oleh yang masih sehat kalimat la ilaha illallah. Betul apa tidak? Maka tak tulis di sini. Itu loh tetangga saya itu yang bukan Islam masang salib gini, saya juga enggak rewel. Bener enggak Pak kira-kira Pak? Kalau saya salah mohon diingatkan dan saya tidak ngomong gitu lagi. Ya. Jadi ternyata zaman Nabi sampai zaman kapanpun ayat Al-Qur'annya sudah jelas menerangkan bahwa setiap Nabi itu adalah ada apanya tadi? Musuhnya. Wes. Adik-adik sekarang saya membahas yang agak berbeda, ayat yang agak berbeda. Minta tolong dicarikan surat Shad ayat 5, 6 dan 7. Surat 37. Saya ambil yang kelima dulu. Aja'alal alihata ilaha wahidah inna hadza la syai'un ujab. Apa bahasa Indonesianya? Monggo. Mengapa Muhammad menjadikan Tuhan yang banyak dijadikan cuma satu? Ini sangat mengherankan. Saya tanya jenengan yang hadir, benar enggak gerakannya Rasulullah, gerakan perubahan itu meniadakan banyak Tuhan, lalu orang itu diajak fokus hanya kepada Allah? Betul apa tidak? Betul. Nah, tak selipkan sedikit pengertiannya adik-adik. Sebenarnya manusia ini ada banyak masalah, itu karena banyak Tuhan yang dipercaya. Coba andai kata yang muslim itu cuma Allah saja yang di depannya dia, dan yang ditakuti itu cuma hanya Allah, itu saya rasa masyarakat itu menjadi baik. Ada nafsu tidak diikuti yang berlawanan dengan hukum dan syariatnya Allah. Tapi karena banyak yang diikuti, banyak Tuhan yang diiyakan, baru timbul banyak masalah. Maka reaksinya orang kafir tadi di dalam surat Shad surat 38 ayat yang kelima, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak dijadikan cuma satu? Sangat mengherankan. Saya kepingin membaca, jangan membaca terjemahnya yang ke-6. Nanti tak tanya, monggo. Apa yang ke-6? Wan talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'u yurad. Lalu pergilah para pemimpin-pemimpin itu seraya berkata. Apa kata-katanya?
pergilah kamu dan tetaplah kamu menyembah Tuhan-Tuhanmu. Ini memang yang dikehendaki oleh Muhammad. Ya. Monggo. Ya. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata. Sampai di situ saya tanya, pergi dari mana? Ini tak cerita, ini 1 menit paham jenengan. Kalau membaca ayat itu nanti ngerti, Pak. Saya ulangi, yang kelima tadi, mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak, dijadikan cuma satu? Aja'alal alihata ilaha wahid inna hadza la syai'un ujab. Sangat mengherankan. Lalu pergilah para pemimpin seraya berkata. Apa kata-katanya pemimpin? Monggo. Pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Terus? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Mudah-mudahan ada kesabaran. Saya terangkan 1 menit berikutnya. Gini Pak, di tafsir-tafsir juga ditulis Pak itu Pak ya, cerita ini. Ketika Rasulullah itu berdakwah ke sana kemari 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya, lama-lama banyak yang mengikut. Lalu Tuhan-Tuhan mereka dihentikan, hanya kembali kepada Allah. Semakin banyak pengikutnya Nabi dibendung oleh orang kafir. Caranya membendung gimana? Yang didatangi pamannya Nabi, namanya Abu Thalib. Ada 10 orang datang ke rumahnya Abu Thalib. Ngomongnya begini dalam bahasa kita, Abu Thalib, punya ponaan sampean itu ya mencaci maki Tuhan-Tuhan kita, Tuhan ini tidak boleh. Sekarang di mana Muhammad? Datangkan ke sini. Ini 10 orang. Ini bukan karangan saya Pak. Di tafsir menafsiri ayat itu mesti ditulis. Ya Aba Thalib inna ibna akhika yastumu alihatana wa yaqulu wa yaf'alu falawla ba'atha ilaihi fanahaitahu. Di mana Muhammad? Datangkan ke sini. Cari Pak, Nabi Muhammad didatangkan di situ. Dihadapkan sama Abu Thalib, dihadapkan dengan 10 orang kafir. Begitu Rasulullah datang di situ, pamannya yang ngomong, wahai ponaanku, kan ponaan Pak ya? Iya benar ya. Enggak, saya sudah tahu, cuma supaya ada reaksi aja kok. Mengapa orang-orang ini mengadukan kamu kepada saya? Benar enggak kamu mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka ini macam-macam? Nabi Muhammad diam aja. Begitu Abu Thalib selesai bicara, Nabi jawab, ya ammi, paman, inni uriduhum ala kalimatin wahidatin yaqulunaha. Paman, saya kepingin orang-orang ini mengatakan 1 kalimat saja. Jadi 10 orang dituding, saya kepingin orang-orang ini mengatakan 1 kalimat. Dunia masih gelap, tidak ada kemajuan kayak begini. Kalau kita bisa membuat ilustrasi, barangkali ngomongnya itu di lereng gunung, masih sepi, tidak ada apa-apa ya, kering kerontang. Tapi dengan tegas nabinya panjangan ditekan untuk tidak boleh mendakwakan tauhid, dijawab inni uriduhum ala kalimatin wahidatin yaqulunaha. Saya kepingin paman orang-orang ini mengatakan 1 kalimat ini. Tadayyana bihal Arab wa tudi ilaimul ajam jizyah. Orang Arab dan yang bukan Arab itu nanti paman agamanya berdasarkan 1 kalimat. Jenengan sampai di situ mesti ngerti. Yang dimasukkan Nabi 1 kalimat itu kalimat apa? La ilaha illallah. Tapi belum dilafalkan sama Nabi. Ada yang interupsi, motong ucapannya Nabi. Kira-kira kalau pakai bahasa sekarang, interupsi ya Muhammad gitu ya. Pinjam istilahnya DPR ya. Ya. Apa yang ditanyakan sama Nabi Muhammad? Mahia wa abika ya Muhammad. Itu 1 kalimat itu apa? Melestarikan agama nenek moyangmu dah. Jangan tahu. Kira-kira dijawab oleh Nabi, na'am atau la? Halo? Ini yang bisa menjawab dengan benar tidak saya beri hadiah. La, tidak. La ilaha illallah
Baru Nabi menerangkan, bukan melestarikan agama nenek moyang. La ilaha illallah. Faqamu fazi'ina, lalu 10 orang kafir itu berdiri marah-marah meninggalkan rumahnya Abu Thalib. Peristiwa yang terjadi di rumahnya Abu Thalib beberapa tahun setelah Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi nabi diabadikan di dalam Al-Qur'an. Maka di situ wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Maka pergilah para pemimpin itu seraya berkata. Nah, baru dengan paham. Pergi dari mana? Rumahnya. Ngapain mereka rame-rame mendatangi rumahnya Abu Thalib? Menekan supaya Nabi Muhammad tidak mengembangkan dakwah. Berarti tauhidnya Nabi dimusuhi enggak? Dimusuhi. Itu berhenti sampai zaman Nabi saja atau sampai 2023? Ini bukan cari musuh, Pak, tapi jenengan diingatkan oleh Quran. Jangan orang yang di atas rel yang betul, akidah yang benar, mendakwakan tauhid, pasti ada yang nggak suka, dan itu setan, kata surat Al-An'am tadi. Maka Nabi ditekan, tapi Nabi tetap bertahan. Maka pergilah para pemimpin itu seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Ini memang yang dikehendaki oleh Muhammad. Ya, sepengetahuan saya yang tidak luas pengetahuan saya, kalau di masyarakat itu ada kegiatan sosial, kegiatan untuk yang bersifat membantu, bersifat meningkatkan kekuatan spiritual, beribadah kepada Allah, rasanya banyak ditolong orang, diberi bantuan. Tetapi begitu menjenengan mendeklarasikan la ilaha illallah dengan makna-maknanya, karena di masjid ini ada 2 kitab yang saya pakai, antara yang sore, yang maghrib itu dengan yang ini agak berbeda. Ketika kita mendeklarasikan begitu, mengajak begitu, dan nas-nasnya masih banyak di dalam Al-Quran, pasti ada yang tidak suka, ya. Wallahu a'lam. Inilah yang disebutkan dengan apa tadi? A'da'ut tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Kalau begitu sudah tahu ada musuh-musuhnya tauhid itu, tetap mendakwakan tauhid dan memegang teguh tauhid, apa mundur kira-kira, Pak? Supaya tidak dimusuhi. Mundur apa tetap maju kira-kira? Ya tentu saja dengan cara yang baik, harus tetap mendakwakan apa? Tauhid. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.